Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fahmi Inayatur Rahman Fajar, mahasiswa Informatika Untirta angkatan 24 dengan NIM 33372240053. Oke, jadi di video kali ini saya tidak akan membahas tentang codingan dulu ya. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang pengantar teknologi internet. Pengantar teknologi internet itu ada macam-macam di sini ya. Ada jaringan komputer, ada TCP/IP, ada DNS, IP address, 5G, IoT, e-commerce, e-learning, dan sebagainya. Macam-macam pokoknya. Dan di sini saya akan bahas semuanya satu persatu ya. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas tentang jaringan komputer. Nah, apa sih sebenarnya jaringan komputer itu? Nah, coba bayangkan HP yang teman-teman gunakan untuk menonton video ini atau laptop yang teman-teman gunakan untuk membuat tugas. Itu kan semuanya pada dasarnya sendirian kan. Nah, biar mereka itu bisa ngobrol satu sama lain, itu mereka itu harus kenalan terlebih dahulu dan harus nyambung satu sama lain. Nah, kumpulan perangkat yang udah saling nyambung, inilah yang dinamakan jaringan komputer. Jadi, simpelnya itu biar saling bisa kirim dan saling sapa. Oke, kan kalau udah nyambung itu satu sama lain kan perangkat-perangkat ini kan mereka nggak bisa langsung ngobrol kan, ada aturannya. Nah, biar bahasanya itu bisa sama dan nggak saling paham itu kan di sini ada TCP/IP. Nah, TCP/IP ini tuh ibaratnya kayak apa? Bayangkan kayak di kantor pos ya. IP ini atau Internet Protocol itu kan petugas loket yang tugasnya itu cuma nulisin alamat tujuan gitu ya, alamat tujuan dari paket teman-teman. Nah, TCP ini tuh dia yang nganterin paket ke alamat tujuan dengan selamat, memastikan paketnya itu tidak rusak dan selamat sampai tujuan. Serta saat sudah di alamat tujuannya juga, TCP ini juga yang ngecek paketnya ini tuh aman gitu, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, lengkap pokoknya udah siap dikirim. Nah, itu. Jadi simpelnya itu IP itu yang mengirim, TCP itu yang memastikan paketnya itu datang ke tujuan. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman kan kalau misalkan masuk ke Google gitu ya, masuk ke Google itu kan ngetiknya itu di website itu kan teman-teman ngetik www.google.com kan atau google.com. Kenapa teman-teman nggak nulisnya itu IP address-nya gitu kayak 8.8.8.8? Karena kita itu manusia kan pada dasarnya lebih mudah menghafal nama daripada huruf. Nah, komputer ini tuh kebalikannya. Apa? Komputer itu dia hanya bisa membaca angka IP address tersebut gitu. Nah, disinilah uh, DNS atau Domain Name System itu tercipta, dan fungsi dari DNS ini tuh ibaratnya itu gini, kayak aplikasi kontak di HP teman-teman. Nah kan kalau teman-teman kan nggak mungkin dong hafalin nama-nama temen, semua temen atau nama-nama orang tua itu kan nomor apa, setiap orang kan punya nomor telepon masing-masing ya, beda-beda ya, dan itu banyak banyak banget angka-angkanya. Nah, untuk memudahkan kan aplikasi kontak itu kan dia itu menyimpan nama dari orang tersebut, nah kan. Terus saat teman-teman mau telepon, misal mau telepon teman-teman tinggal apa, tekan nomor itu, tekan namanya, maksud saya tekan namanya, nanti akan langsung terhubung gitu, akan langsung terhubung ke nomor tujuan. Nah, DNS juga prinsipnya sama seperti itu. Jadi kita itu tuh tinggal ngetik di domainnya itu www.google.com, dan DNS di balik layar dia itu langsung mencari IP address dari Google gitu. Jadi dia langsung mengarahkan kita ke Google. Jadi fungsi DNS itu seperti itu ya. Oke, sekarang kita kan udah nyambung nih ke website ya. Nah, teman-teman penasaran nggak sih apa sih yang ada di balik layar website yang teman-teman lihat? Nah, itu ada ini ya, ada tiga komponen. Itu yang pertama itu ada HTML.
ada HTML. Jadi HTML itu ya fungsinya itu untuk menampilkan teks dan gambar tuh. Ya bisa tampil di halaman web. Nah, kemudian ada HTTP. HTTP ini tuh ibaratnya kayak truk gitu. Ada truk yang ngangkut data website dari server ke browser kamu tuh. Nah, terus ada HTTPS. HTTPS ini tuh ibaratnya itu kayak truk tapi dia berlapis baja. Jadi ini tuh fungsinya itu dia untuk melindungi data. Kalau misalkan teman-teman nge-input kayak password gitu ya kan, email, password, atau pokoknya apapun yang sensitif ya, dia bisa menjaga itu loh HTTPS. Oke. Nah, ngomongin soal amannya nih, internet itu kan ibaratnya kayak kota besar ya. Jadi ada tempat terang, ada gang gelap. Nah, makanya kita butuh keamanan. Pertama itu ada firewall. Ini tuh firewall itu ibaratnya kayak satpam digital. Dia itu yang ngejaga di gerbang jaringan kita. Setiap data yang mau masuk dan keluar itu dia diperiksa dulu ya. Kalau misalkan ada hal yang mencurigakan itu kayak virus atau ransomware, itu dia langsung diblokir gitu loh, langsung ditahan untuk tidak masuk lebih jauh ke perangkat kita. Nah, kemudian ada VPN. Nah, VPN ini tuh lebih personal ya. Jadi kalau dia fungsinya itu untuk membuat kita itu terjaga gak dari dunia luar gitu. Maksudnya kayak kita kalau misalkan menggunakan wifi cafe itu ya, wifi umum gitu, internet umum maksudnya, itu kan gak aman ya, itu rawan banget ada hacker yang mencoba untuk meretas data teman-teman dari HP atau laptop. Nah, itu fungsi dari VPN ini untuk menjaga kita gitu loh, agar bisa menggunakan internet lebih aman gitu loh, karena kita terjaga. Jadi kan kalau kita pakai VPN itu orang nggak bisa melacak kita dari mana gitu lokasinya gitu. Oke, lanjut kita ada cloud computing. Oke, cloud computing ini tuh kayak gudang raksasa online ya. Teman-teman pernah nggak sih kayak nyimpen foto gitu di Google Foto atau nonton film di Netflix? Nah, itu contoh-contoh dari aplikasi cloud gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu nyimpen data file apapun itu di laptop atau di HP teman-teman sampai penuh memorinya. Nah, kita tuh bisa nitip dulu sementara ke cloud ini. Jadi dia tuh bisa menyimpan data-data kita secara online. Oke, lanjut kita ada IoT atau Internet of Things. Nah, ini tuh konsep di mana barang-barang di sekitar itu jadi pinter ya, karena bisa nyambung ke internet. Nah, jam tangan kita misal tuh jadi smartwatch ya kan. Terus lampu rumah bisa kita matiin atau bisa nyalain lewat HP dari jarak jauh tuh. Itu semua IoT ya. Jadi barang mati itu bisa jadi hidup. Oke, apa yang mendukung ini semua itu adalah 5G dan edge computing. Nah, gampangnya itu 5G ini tuh kayak jalan tol yang super lebar dengan batas kecepatan yang hampir tak terbatas gitu, dan gak ada macet sama sekali, super responsif. Terus ada edge computing. Ini tuh edge computing itu kayak pabrik kecil gitu di pinggir jalan tol itu. Jadi data itu nggak perlu diolah jauh-jauh gitu dari pusat kota, tapi kita tuh bisa diatur, bisa diproses di rest area terdekat ya. Jadinya dia tuh bisa ngebut banget gitu kecepatannya. Nah, akhirnya itu buat apa sih semua teknologi tadi? Nah, itu ya buat ya kita nikmatin sekarang gitu loh, kayak bisa belajar online gitu di e-commerce ya kan, kayak Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain ya. Atau mau buat nonton video kuliah gitu ya, atau belajar online gitu. Nah, belajar di YouTube atau di mana, di Zoom ya kan, Google Meeting ya kan. Itu semua ya hasil kerja keras dari semua komponen yang kita obrolin tadi itu. Oke, jadi gitu ya. Semoga dari bahasan kita ini punya gambaran gitu loh ya, betapa kompleks ya, tapi keren banget gitu kan dunia internet di balik layar gitu. Saya harap
video ini tuh bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Fahmi Inayatur Rahman Atmaja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.